Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007. Masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya.
Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Saya punya itu kepris Zoom-nya. Ada VB-nya nggak? Assalamualaikum. Kirim lagi, Warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam Kang Fatan, apa kabar? Alhamdulillah saya teh, masya Allah. teh di dia. Ada harus hadir dong, wajib. Siap teh. Saya juga hadir tuh, dengerin. Kang. Siap. Ada Rima, apa kabar? TNI. Nelly. Abi, Bang Erik, apa kabar? Semuanya sehat-sehat. Waalaikumsalam Kang Fatah, Assalamualaikum semuanya. Izin ya, Assalamualaikum. lagi antar anak ke dokter nih. Oh, benar. Ada. Alhamdulillah happy dan sehat ya. Nuhun semuanya. Kumaha kabarna Teh Nelly? Alhamdulillah. Masih saum. Kirain udah buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan
bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka-mereka, beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Baik, kayaknya sudah saling bersapa tadi ya
Mas Fatan, ada Teh Nelly, saya lihat Teh Rima, bahkan sudah sampai janjian itu tuh, buka puasa bersama nanti kapan nih. Baik Bapak Ibu, untuk mengkompres acara sehingga lebih bisa padat dan selalu punya makna bagi perbaikan kita bersama, mari kita mulai acara Festival Ramadan dengan kajian pada zuhur 1444 Hijriah, Himpunan Alumni IPB, menghadirkan salah satu narasumber yang kalau saya bacakan CV-nya lebih makan waktu nanti karena banyak banget posisi yang pernah beliau capai gitu ya. Tapi secara singkat kita kenal beliau adalah sebagai mantan ketua Himpunan Alumni IPB yang insya Allah selama kepemimpinan Mas Fatan ini sudah berbuat banyak bagi IPB. Jadi kalau judul pada kesempatan siang ini adalah Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, maka Mas Fatan ini tidak hanya sekedar berbicara dan memberikan tausiah, tapi juga sudah membuktikan praktek-praktek dari makna sebuah kata Khairun Nas Anfa'uhum Linnas gitu. Nah, CV yang lain tentu berderet, sebuah contoh tauladan terutama bagi saya pribadi, karena kebetulan kami satu jurusan juga di TIN, pernah jadi mahasiswa berprestasi. Nah, rupanya berlanjut hingga menjadi pemilik perusahaan yang saat ini salah satu yang besar namanya Trans Samudra. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak ingin mengurangi makna dari yang ingin kita bicarakan pada hari ini dengan berdiskusi dengan Mas Fatan. Maka waktu dan tempat, Mas Fatan, apakah sudah ready? Insya Allah siap. Nah, iya, baik. Silakan Mas Fatan, waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adinda Bakhtiar dan juga pada para sahabat yang hadir, para senior dan sahabat yang hadir dari forum siang hari ini. Saya diberi tugas untuk bisa menyampaikan mengenai Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang mungkin bisa memenuhi konteks yang akan disampaikan sebagai sebuah harapan untuk bisa bermaslahat begitu, insya Allah. Suara saya bisa kedengaran? Terdengar dengan baik, Mas Fatan. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi siang hari ini dalam suasana Ramadan, Masya Allah, Alhamdulillah, kami berusaha memenuhi apa yang disebut dengan komitmen berkelanjutan dari Himpunan Alumni IPB untuk stakeholdernya begitu. Salah satunya tentu adalah menyampaikan pesan-pesan kebaikan yang mana kepesan ini bisa terus mengawal kita semua untuk mencapai harapan terbaik terkait dengan kemaslahatan Himpunan Alumni IPB, khususnya buat stakeholder dan umumnya buat bangsa kita, insya Allah. Topik hari ini mengenai Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Jadi bisa dibuka nggak ya ini? Atau saya buka, saya sharing ya ininya ya. Oke. Oke, baik. Jadi terus ya lanjut ke berikutnya. Kalau kita ingin bicara mengenai perspektif ini, kita paham bahwa kita harus lihat siapa yang membawakan kalimat ini begitu. Ya. Kalau kita lihat coba slide berikutnya. Ada beberapa tokoh-tokoh pemikir dari Barat, kita bisa melihat ya bahwa banyak statement-statement yang disampaikan terkait dengan keberadaan manusia dan kemudian bagaimana hubungannya dengan lingkungan maupun komunitas yang dia bangun begitu. Kita bisa melihat bahwa beberapa statement-statement tersebut dari kapasitas pemikir-pemikir besar ini bisa ditunjukkan apakah
statement ini terkait dengan dengan sang penciptanya, atau ini hanya sebuah kekuatan akal begitu. Ya, ini misalnya dari Aristoteles ya, kita bisa melihat bahwa sun politikon makhluk sosial ini kalimatnya ini sangat berdimensi terbatas dan ruang lingkupnya terbatas dan sangat kondisional. Kemudian lanjut. Kemudian kita bisa melihat juga dari Adam Smith ya begitu. Manusia menjadi sahabat bagi manusia lainnya, dan manusia sebagai makhluk ekonomi. Jadi ada sudut pandang yang kemudian sangat terbatas, dibatasi oleh dimensi keberadaan, kemampuan akalnya, dan dimensi keberadaan kondisi saat itu. Lanjut. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada Thomas Hobbes ya. Jadi kita ingin sampaikan satu hal dari sini, bahwa pesan yang disampaikan dari kalimat yang keluar dari Rasulullah ini memang terkait dengan sang penciptanya, sehingga pesan itu mampu menembus kehidupan generasi, berbagi generasi, atau kehidupan yang terus berkelanjutan, sebuah peradaban yang jangka panjang, dan kemudian tidak terbatas dengan dimensi kondisi yang ada. Dia akan selalu valid dengan perjalanan waktu, berbagai zaman yang dilaluinya begitu. Mohon lanjut lagi. Jadi kalau kita dari sisi perspektif seorang Muslim, ya, kita diciptakan ya tentu ya, dalam surat Az-Zariyat ya, atau diminta untuk menyembah Allah ya. Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan supaya tidak mengabdi beribadah kepadaku, supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku. Jadi konsepsi visinya adalah beyond, dan kemudian dia membawa sebuah perspektif bagaimana kemudian hubungan seorang hamba, seorang yang diciptakan, menuju sebuah kehidupan abadinya begitu. Lanjut. Nah, kemudian kita bisa juga garis bawahi dalam konteks misi hidup ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhan beriman kepada para malaikat. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka, seorang pemimpin. Mereka berkata, mengapa engkau tidak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang membuat kerusakan padanya, menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ada dimensi yang penting mengenai sebuah visi kehidupan, visi keberlanjutan, sebuah komitmen, nilai yang dihadirkan. Oke, kemudian kita masuk ke konteks. Jadi konteks pertama tadi kita bisa pahami siapa yang membawakan pesan ini. Ya, pesan mengenai khairun nas anfa'uhum linnas. Ini pesan ini disampaikan oleh seorang utusan yang Allah takdirkan, dan kemudian dia membawa pesan ilahiyah untuk menjangkau sampai berakhirnya kehidupan di muka bumi ini. Dan ini kemudian masuk kepada kehidupan abadi. Jadi kita harus mengkonstruksikan diri kita, bagaimana kita kemudian beradab, ya, mempunyai adab terkait dengan pesan ini begitu. Ini penting ya. Ini kita sampaikan bahwa kita harus mendidik diri kita dalam konteks adab menghadapi pesan ini begitu. Sehingga proses implementasi pesan ini mampu kita terjemahkan dengan kesungguhan maksimal dari diri kita begitu. Begitu ya. Jadi kemudian kita masuk ke konteks berikutnya mengenai pesan itu sendiri. Ya, pesan itu sini kita bisa melihat bahwa dari ini hadis ini dari Jabir radhiyallahu an, dan kemudian Rasulullah sampaikan orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Titik ya. Dan sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi di sini kita bisa pahami ada dua hal penting. Pertama adalah ada adab, ya, kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Ali terkait dengan adab mendahului ilmu begitu. Di sini sampaikan bahwa salah satu indikator penting
dalam hubungan manusia adalah ramah, sikap ramah. Ini life skill yang selalu didengungkan adalah sikap ramah yang tercermin dari perilakunya begitu. Ya. Sehingga respon dari komunitas lingkungannya menunjukkan sikap yang sangat positif terkait dengan keramahan tadi. Nah, lanjut kepada sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Ini ilmunya, ya. Nah, di situ konteks pada saat kemudian dia memberlakukan kemanfaatan buat lingkungannya harus diiringi dengan komitmen dan dedikasi, kesungguhan yang tercermin dari keramahannya tadi begitu. Ya. Jadi menurut apa yang saya pahami dalam sebuah perspektif kehidupan, hal terpenting untuk bisa membangun kepercayaan, untuk bisa membangun arah inspirasi, menginspirasi, dan kemudian meng-create dampak yang berkelanjutan dan mempunyai dampak yang luas, itu harus bisa diarahkan dengan kesungguhan dan sikap yang ramah tadi, insya Allah. Jadi kesungguhan yang bisa tercermin dalam membawakan pesan manusia, kemanfaatan yang diarahkan oleh seseorang kepada seseorang lainnya atau kepada lingkungannya, ini bisa mencerminkan hal itu. Dan itu kemudian punya dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Dan ini yang kemudian memudahkan kita, ya, dalam konteks di yaumil akhir nanti atau di yaumil hisab nanti. Begitu. Ya. Amalan yang terbentuk itu adalah amalan yang insya Allah menjadi diterima, ya, amalan makbulan insya Allah. Jadi inilah pesan penting dari seorang Rasul, seorang utusan yang memang dia terkait dengan sang penciptanya. Jadi nubuat ini atau statement ini adalah statement yang sangat penting dan mendasar dan kemudian mampu menembus kehidupan generasi berikutnya sampai hari akhir, insya Allah. Jadi beda ini. Oleh karena itu adab yang ditunjukkan oleh diri kita adalah dalam menghidupkan sunnah ini, ihya'us sunnah adalah adab yang mampu menginternalisasi pesan ini yang kemudian dalam diri kita ini terbentuk komitmen yang kuat, dengan kesungguhan yang kuat, dengan determinasi yang kuat untuk bisa menjalankan pesan ini dalam kehidupannya, insya Allah. Jadi beberapa hal ini menjadi catatan penting, ya, khususnya buat diri saya, karena buat saya niat pertama adalah menghidupkan sunnah, ya. Yang kedua adalah bagaimana sunnah ini kemudian terimplementasi dengan maksimal. Dan kemudian setelah itu maksimal, bagaimana ini terinternalisasi dan menjadi sebuah peradaban yang maksimal terbentuk di sebuah komunitas begitu. Ya, sehingga komunitas ini menjadi komunitas yang baik. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi kehidupan berbangsa yang baik. Begitu, insya Allah. Oke, lanjut. Maaf, bisa dilanjutkan ini dari oke. Dalam syarah hadis ini kita bisa memahami bahwa manusia paling baiklah yang paling bermanfaat bagi manusia, yaitu yang dengan berbuat baik kepada mereka dengan harta dan jabatannya, karena sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah. Paling dicintai dari mereka kepadanya dan paling bermanfaat dari mereka kepada keluarganya. Maksudnya paling mulia dan mereka di hadapan adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Jadi ukuran amalan itu kemudian mampu bisa men-spread, ya, bisa menyebarkan sebuah kebaikan yang terakumulasi dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kehidupan berbangsa yang kemudian terbentuk berkelanjutan. Jadi ini beberapa hal ini menjadi hal yang sangat penting buat kita semua. Dan buat diri saya, ya, komitmen ini harus terbentuk, ya, tanpa kemudian merefer kepada apa yang disebut dengan penilaian manusia. Ya. Kalau kita kemudian
sudah meyakini kita berada dalam sebuah jalan yang hak karena kita bersandar kepada sebuah reference yang memang menjadi keyakinan diri kita sebagai seorang muslim, Al-Quran wal Hadis, maka kita berikhtiar tentu dengan sebuah komitmen untuk bisa menghadirkan berbagai amalan, berbagai amal soleh yang mampu menginspirasi dan mengembangkan kekuatan peradaban yang berkelanjutan. Lanjut. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 dan ke-8 ya, kita juga bisa melihat ya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itulah yang sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada. Dan mereka adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi ini semua seiring. Ini semua adalah bagian dari yang statementnya Rasulullah dalam hadis tersebut itu menunjukkan sebuah keterkaitan yang clear dengan Tuhan ya. Dan untuk itu kita harus menghadirkan adab yang baik dalam dalam mengimplementasikan statement tersebut. Lanjut. Jika di surat Al-Isra ayat 7, jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu buat jahat, kerugian dan kejahatan kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu untuk memasukkan masjid. Sebagaimana masih ketika pertama kalian untuk membinasakan apa yang mereka kuasai. Ada beberapa pesan penting. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita sendiri. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dalam komitmen untuk bermaslahat, dalam komitmen untuk menghadirkan kebaikan yang berkelanjutan buat komunitas. Kalau kemudian kita pahami ada sebagian, ini semua tentu dilandasi oleh niat yang lurus ya, innamal a'malu binniyat, niat yang lurus. Sehingga implikasi dari langkah-langkah kebaikan yang ditempuh itu kemudian secara signifikan mampu berdampak yang positif. Namun demikian, apabila kebaikan itu bertolak belakang misalnya, dihadirkan adalah ketidakbaikan atau kejahatan, maka kita bisa melihat bahwa itu kemudian akan berdampak langsung. Dan saat ini kita paham bahwa akhir zaman semakin dekat, ya, hal-hal yang sifatnya keburukan atau itu semakin cepat terungkap, semakin cepat terlihat. Ini mendekati akhir zaman. Ya. Tapi juga bentuk kejahatannya itu semakin masif dan kadang-kala kita bisa melihat unlogic begitu. Nah kemudian pada titik ini maka kebaikan yang juga harus sistematis dan masif yang kita harus bentuk untuk bisa mengurangi dampak dari kejahatan tersebut. Itu sebagai sebuah bagian dari rangkaian nilai-nilai kehidupan yang kita yakini. Lanjut. Ya, silakan lanjut. Ada contoh ya, yang ini saya ingin coba hadirkan mengenai kelaparan di Eropa. Ya, jadi kita paham bahwa ada waktu kondisi yang sangat berat dihadapi di dunia Eropa itu tahun 1845-1852. Ada kelaparan yang kemudian berdampak luas dan berdampak kepada pengurangan populasi yang signifikan. Lanjut, nah kemudian salah satu contoh penting dari komitmen yang terbentuk untuk humankind dari seorang Muslim, kita bisa melihat ya, itu bagaimana kemudian dia bereaksi terkait dengan fakta itu. Ya. Dia tidak kemudian memilih antara Muslim atau tidak Muslim, tetapi dia berkomitmen bagaimana damage yang disebabkan oleh terjadi kelaparan itu bisa diminimasi. Siapapun itu, apapun itu. Nah, komitmen itu lahir dan tumbuh dari sebuah komitmen yang tulus, dari yang terbentuk dari nilai-nilai yang terinternalisasi dengan kuat. Salah satu melalui dari hadis yang tadi Rasul sampaikan begitu. Ya, jadi bagaimana kemudian Kesultanan Turki Utsmani membantu
ya membantu Irlandia pada saat itu dengan dukungan yang setidaknya menyelamatkan populasi yang ada di komunitas yang ada di sana. Gitu. Dan ini kemudian dicatat dalam sejarahnya Irlandia sebagai sebuah komitmen kehidupan dari seorang manusia kepada manusia yang lainnya. Lanjut. Oke. Oke, ini beberapa penghargaan dari contoh tadi dari komunitas di Irlandia dan ditempatkan dalam sebuah monumen-monumen yang panjang. Mungkin itu sebagian dari saya sebagai penghantar. Udah mau jam 1. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dari narasi yang saya sampaikan, dan tentu buat kita semua ya. Saya berikhtiar secara berkesinambungan untuk ikut serta terus dalam dinamika kebaikan yang ditumbuh kembangkan oleh himpunan alumni dan khususnya buat IPB, alma mater tercinta kita. Dan inilah bagian dari komitmen terima kasih saya atas waktu yang indah yang saya tempuh di alma mater tercinta. Mudah-mudahan ini bisa saya catat sebagai komitmen dari seorang hamba kepada saudara-saudaranya dan mampu memberikan dukungan kebaikan berkelanjutan buat IPB sebagai alma mater yang baik, menyumbangkan orang-orang terbaik buat bangsa dan negara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatan ini terima kasih banyak. Saya juga jadi mengingatkan kembali nih slide-slide Mas Fatan barusan mengenai bagaimana komitmen Turki Utsmani membantu manusia, dan itu kan tidak masalah hanya Muslim saja, Mas, bahkan karena kemanusiaan kan, bukan karena Islamnya saja kan, Mas ya. Jadi kenapa Islam menjadi rahmatan lil alamin tuh ya karena memang memberikan dampak buat manusia lainnya gitu ya. Seperti halnya di Quran tadi disebutkan nas ya Mas ya, bukan Muslim ya, nas anfa'u nas gitu ya. Nah, ini mengingatkan kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu wujud dari bentuk khairun nas anfa'u nas ini salah satu yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek ini ya. Hal kecil sebenarnya bukan berarti kita berbuat ya, karena kita sudah jauh menerima dari orang-orang yang pernah berjasa bagi hidup kita sehingga kita berada pada posisi hari ini. Saya diberikan kesempatan sempat berlalang buana ke berbagai instansi, Mas Fatan sendiri sampai pada posisi saat ini tentu tidak pernah karena effort kita pribadi. Pasti ada uluran tangan yang pernah membantu hidup kita sehingga kita bisa mencapai langkah-langkah seperti tibanya kita hari ini ya, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah berjasa di alma mater kita, terutama para dosen, para tenaga pendidik yang saat ini mungkin hidupnya tidak seberuntung kita hari ini, terutama secara finansial. Dan apa yang bisa kita kontribusikan adalah mari kita ikutan dalam memberi tali kasih untuk para pensiunan dosen dan pendidik di IPB. Semoga Bapak Ibu bisa ikut berkontribusi. Nah, ini ada paket-paket ya. Insya Allah saya ambil paket 1 ikutan Mas Fatan, walaupun mungkin kecil. Nanti tagih saja. Bapak Ibu yang lain, mari kita ikut bersama-sama untuk berkontribusi dalam paket-paket ini. Nah, ini dananya yang dibutuhkan 300 juta ya untuk Ramadan kali ini. Saat ini sudah terkumpul 58,5 juta. Ini kayaknya baru hari ketiga. Kalau dikalikan 3, Mas Fatan, 3 kali 58 ini kayaknya belum ini ya, belum kali 3 kali lebih ya. 60 juta kalau kali 3 hari berarti 10 kali lipatnya 600 juta Mas Fatan. Ini kalau dengan run rate hari ini 600 juta. Semoga insya Allah. Jadi bisa 2 kali lipat ya. Oke, mari kita coba berkontribusi ya ke orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, ini selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk ikut berdiskusi, bertanya jawab pada Mas Fatan. Silahkan Bapak Ibu, boleh by lisan akan sangat lebih baik, tapi kalau tidak berkesempatan lisan tapi mau by ketik nanti saya akan bacakan gitu. Ya walaupun nanti ada GoPay-nya, tapi kayaknya tujuannya bukan itu deh nanya Mas untuk GoPay. Nanya pasti karena pengen mendapatkan
pencerahan, kemudian ya supaya hati kita menjadi semakin lebih bersih, terutama di puasa ini. Mangga Bapak Ibu, kami persilahkan bagi ada yang mau bertanya. Tapi sebelum yang lain bertanya, saya awali ini nih Mas. Gimana tipsnya supaya ketika memberi itu punya perasaan bahagia? Nah itu Mas Watan. Jadi memberi tapi punya perasaan bahagia. Karena biasanya kalau kita bahagia itu kalau lagi ditraktir. Nah berarti kalau dalam kondisi kita menerima. Nah ini kok pengen bisa bahagia tapi dalam keadaan memberi ya. Mungkin bisa kasih tipsnya nih Mas Watan sebelum yang lain bertanya nih. Jadi tadi di mana di hadis tersebut sebenarnya ada ramah ya, harus mengkonstruksi. Nah proses ini harus dilatih. Proses itu harus dilatih. Jadi pada saat kita melakukan langkah bermanfaat kepada yang lain, itu kan pada saat itu di saat yang sama kita harus tersenyum, kita harus kelihatan ketulusan dan kesungguhan, ya, sehingga yang menerimanya itu langsung mendoakan, ya Allah, berikan kebaikan kepada si fulan yang telah membantu saya, dan pada saat yang sama pula Allah turunkan hati yang tenang, hati yang bahagia begitu. Gitu Dinda, begitu kurang ini apa yang saya alami juga, Allah alam sama. Tapi adab ini harus dilatih. Jadi melatih adab ramah. Ramah itu kan pasti tersenyum ya, ada senyum ya kan. Kalau dibilang ramah kemudian mukanya sembrut ada nggak? Iya. Ramah ada sembrut nggak mungkin kan? Ramah itu tersenyum, kemudian. Tapi kalau dia itu kan proses latihan ya. Jadi pada saat dia melatih dirinya dengan baik, dengan sebuah perjalanan waktu, maka dengan sendirinya langkah-langkah yang dia tempuh itu dengan mudahnya dia ini kan. Oleh karena itu anak-anak kita yang masih baru masih kecil misalnya, itu memang harus dilatih ya, sehingga pada saat dia menempuh perjalanannya dia paham, karena bagian dari sisi akidah itu yang keimanan itu memang sebuah proses. Imannya kan turun naik ya. Ada kalanya iman itu lagi ke bawah, ada kalanya dia di atas. Pada saat dia di bawah, ini harus terjaga dengan adab kita sehingga nggak sampai bablas begitu. Ya, dia kemudian tahu, menyadari diri bahwa dia salah, kemudian dia perbaiki. Nah, itu sebuah proses perjalanan yang kemudian dia latih begitu. Dan kemudian dia akan tunjukkan dengan komitmen dan dedikasi. Kalau itu terbentuk konstruksi itu dalam diri seseorang hamba, maka akan sangat powerful, impactful dia punya langkahnya begitu, insya Allah. Demikian Dinda. Baik, terima kasih Mas Watan. Emang ini masalah perlu kesering ya Mas ya, dilatih ya. Baik, ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kang Daniel ya. Beliau menyampaikan pada konteks kita sebagai alumni IPB, hal paling sederhana apa yang bisa kita kontribusikan bagi alumni lainnya selain hanya masalah materi dan keaktifan kita di kepengurusan HIPB. Apa nih Mas kira-kira yang bisa diperbuat? Yang paling sederhana ya, kita selalu berada dalam posisi menyampaikan kebaikan. Apapun itu, bentuknya apapun bentuknya, semampunya begitu. Jadi dengan materi, alhamdulillah. Kalau nggak ada materi, ya kita nyampaikan apa yang menjadi pesan kebaikan yang paling sederhana. Karena tentu dalam sebuah perjalanan komunitas kehidupan bermasyarakat ada saja yang diperlukan hal itu. Ini kelihatannya udah Daniel ini yang nanya nih. Betul Daniel ini. Udah Daniel yang nanya. Jadi paling sederhana yang kita lakukan ya tentu kita mendukung kegiatan atau mensupport atau kemudian menyampaikan hal yang baik untuk mengkonstruksi kebaikan-kebaikan yang tumbuh kembang. Nah, sehingga ini kita kalau dalam bahasa dakwah sampaikan walau satu ayat kan begitu. Nah, jadi ini bisa kita exercise ya. Dan yang paling penting adalah mengkonstruksi peradaban manusia pada sisi yang baik tersebut. Ya, kalau ini terbentuk dalam sebuah komunitas masyarakat yang kolektif, maka akan sangat kuat peradaban masyarakat tersebut. Karena budaya kebaikan.
Dan kesadaran untuk membentuk ke arah sana itu terpatri dalam diri kita dan lingkungan. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Fatan. Udah Daniel, semoga terjawab ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak harus materi ya. Udah apapun ya Mas Fatan ya sebenarnya. Ya. Bisa. Kalau Hairon Pak Ustadz. Ini kita bukan Ustadz, udah. Apapun, bisa waktu, tenaga, pikiran, ilmu, ya harta salah satunya. Opsinya banyak sebenarnya. Kan bukan itu ya, bukan hanya harta satu-satunya yang kita butuhkan ya Mas Fatan ya. Yap. Baik. Ini selanjutnya ada anak muda kita nih Mas Fatan. Namanya Sagita Salsabila, angkatan 58. Ya, dia bertanya, terkadang seringkali saat kita melakukan kebaikan itu punya hasrat pengen mengharapkan imbalan kembali itu biasanya. Nah, walaupun dirasa kayaknya sudah ikhlas, tapi kok masih sering ya ada harapan supaya mendapatkan hal yang baik juga. Bisa aja dari orang itu, bisa saja dari tangan orang lain, tapi ada harapan yang muncul di pikiran dan benak kita. Nah, bagaimana nih supaya kita itu tidak punya harapan apapun? Apakah ada solusi atau motivasi yang bisa kita pegang dan ingat supaya kasusnya Sagita ini bisa kita renungi sama-sama nih Mas Fatan. Mau silakan Mas. Ya, punya harapan itu sih manusiawi ya, human. Manusiawi. Jadi nggak masalah. Tinggal masalahnya sekarang niatnya diluruskan. Ya, lurusnya niatnya itu apa nih kebaikan ini? Dan mengharapkan kebaikan, balasan kebaikan itu bukan dari manusianya. Dari yang punya hak mendatangkan kebaikan. Ya kan? Jadi jangan dihilangkan, berharap itu. Pamrihnya dialihkan ya Mas ya? Tapi diluruskan, pertama niatnya diluruskan. Kita ngebantu, itu bukan untuk, tapi karena perintah Allah. Ya, kita membantu ini karena menghidupkan sunnah. Itu kan. Sehingga kita nggak berharap. Ini kan wasilah aja nih. Yang dibantu ini kan wasilah yang Allah hadirkan kesempatan pada diri kita untuk bisa berbuat baik. Coba, dahsyat nggak tuh? Nah, sekarang kalau nggak ada, Allah nggak kasih rezeki kita itu, nggak kasih kita rezeki, wasilah untuk berbuat baik. Nah, kita gimana mau berbuat baik gimana? Tahu nggak poinnya? Ya, kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk berbuat baik melalui orang ini, wasilah orang ini. Nah, makanya kita bantu itu bukan, tapi karena Allah. Sehingga harapan yang kita inginkan balasan kebaikan itu bukan dari dia. Dari Allah Rabbuna. Ya kan? Nah, sehingga pada titik itu dapat semua tuh. Pertama dia menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah, dan dia bermaslahat kepada samanya. Dapat semua. Tapi kalau kemudian dia degradasikan ke hal yang ke skala yang kecil, naudzubillah min dzalik, hanya berharap kepada manusia, udah selesai. Saya tangkap poinnya. Ya. Jadi memang satu diluruskan niatnya, kedua harusnya kita bersyukur karena itu jadi sumber wasilah kita sebenarnya kan ya, karena untuk menyebarkan kebaikan ya. Itu rezeki kan, rezeki kita untuk bisa berbuat baik atas sebab orang tertentu yang dibutuhkan kebaikan kita begitu. Sehingga kita harus larikan kepada yang punya kebaikan untuk bermohon supaya kita rezekinya ditambah, kemudian dapat ganjaran pahala. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan sebuah konsekuensi berikutnya. Tetapi berharap hanya kepada Allah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Mungkin sebagian besar dari definisi rizki bagi yang muda itu adalah menerima sesuatu, Mas. Entah harta, entah ilmu gitu ya. Jadi belum pada tataran definisi rizki itu justru kita mampu berbuat baik itu adalah rizki yang paling baik sebenarnya. Mungkin itu ya, Mas ya? Ya, rizki yang paling baik adalah keimanan yang terjaga sampai akhir, kemudian dimudahkan kita bertemu Allah. Oh, itu dahsyat itu. Baik, terima kasih Mas Fatan. Ini selanjutnya ada dari saya nggak tahu nih, Dasawarsiki ini Akang, Teteh atau ya, dia bilang gini Kang, ini namanya Rasul itu kan sesungguhnya menyebarkan ajaran penuh dengan cinta kasih gitu. Nah, kira-kira apa aktivitas alumni IPB
dalam berbagi kebaikan, tapi ke komunitas yang non-Muslim, supaya gaung dan kesannya itu kita itu tidak seram buat mereka gitu. Apa nih Kang Fatan nih kita bisa berbuat nih? Jadi kalau bergeser ke kebermanfaatan himpunan alumni, kita bisa melihat ya bahwa kita berkomitmen kepada semua stakeholder IPB dan sekitarnya. Ya, jadi kita tidak perlu bersuara, yang kita lakukan adalah berbuat. Kalau kita melihat himpunan alumni IPB punya namanya aksi relawan mandiri misalnya, ada sebuah kebencanaan yang terjadi di suatu daerah. Apakah kita kemudian datang ke sana, teman-teman ARM datang ke sana kemudian memilah atau memilah dan memilih? Tidak. Semua yang terdampak bencana kita hadirkan komitmen untuk membantu. Ya, jadi itulah komitmen himpunan alumni dan komitmen kita semua. Begitu. Nah, salah satu contoh lainnya adalah misalnya mentoring leader. Ini mentoring leader ini adalah tadi kan disebutkan salah satu keberadaan penting adalah kepemimpinan. Ya, ini sebuah keniscayaan. Kepemimpinan adalah bagian dari penting, variabel penting dari peradaban. Kenapa kita concern di leadership? Karena itu. Karena kita ingin menghadirkan peradaban yang baik buat bangsa dan negara. Dan mentoring leader ini adalah instrumennya. Dan ini menyentuh semua, tidak memilah dan memilih. Ya, yang ada di mentoring leader itu semua. Dan kemudian kita juga menghadirkan, menyentuh proses mentoring leader ini, menyentuh tidak hanya pada level mahasiswa dan yang baru lulus, tapi SMA yang akan masuk. Nah, jadi pernah saya mengisi, itu SMA dari berbagai kalangan. Dan itu ada yang tidak hanya yang Muslim, ada juga yang non-Muslim. Dan dia mendapat penghargaan. Kenapa? Karena menunjukkan kepesertaan yang aktif, proaktif begitu. Nah, jadi dan itu bentuknya tidak hanya dalam bentuk harta saja. Tadi kembali lagi tadi, ya, bentuknya adalah ilmu, bentuknya kebermanfaatan, menginspirasi, waktu yang maslahat dan segala macam. Terima kasih. Baik, itu ada tambahan Mas Fatan dari Ustadz Henry Tanjung, salah satu guru kita juga, yang menyatakan bahwa ada itu informasi Mas Fatan itu di Quran surat Al-Insan, surat nomor 76 di ayat ke-9. Itu mungkin nanti kita bisa tengok sama-sama untuk saling menguatkan apa yang disampaikan Mas Fatan. Itu tidak hanya prakteknya Mas Fatan, tapi memang ada rujukannya dari Quran gitu ya. Nah, selanjutnya nih Mas Fatan, ini ada agak unik ini pertanyaannya. Ini kita berusaha untuk berbuat baik, ngajak kebaikan, tapi waktu kita ngajak responnya nggak sesuai harapan, Mas. Bahkan ada yang sampai ngeblokir HP nih. Nah, gimana tuh menyikapi seperti itu? Ya, tadi dari Ustadz Henry Tanjung nih, sahabat saya juga nih, yang noted, terima kasih. Dan memang kita ini semuanya harus berangkat dari sandaran utama kita adalah Al-Quran Al-Hadis yang tercermin dari perilaku kita. Walaupun kita banyak salah begitu, ya kita berikhtiar supaya terus berada dalam koridor yang dimaksud. Yang kedua terkait dengan pertanyaan yang kedua berikut tadi, jadi kembali lagi tadi kepada niat gitu ya, bahwa dia itu berbuat itu bukan atas bukan untuk yang bersangkutan, ya saja gitu ya. Jadi kita tidak berharap kepada yang bersangkutan, yang berharap kepada Allah kan begitu. Jadi apapun reaksi dia, apapun reaksi yang dihadapi, tawakal Allah, ya, berserah diri kepada Allah dan kita jalan aja. Kenapa? Jangan, nggak usah bersedih hati, nggak usah kita kecewa. Ya, apa-apa jalan aja tuh. That's life, itulah biasa, itulah manusia. Jadi kalau Anda berhadapan dengan penilaian manusia, maka akan berhadapan dengan hal itu. Dan kalau Anda berharap pada manusia, maka akan banyak kecewa begitu. Yang nggak akan pernah bisa mengecewakan, yang akan selalu membahagiakan, Allahu Rabbuna begitu. Ya, jadi tidak perlu ya jalan saja dengan komitmen niat. Kadang itu ujian juga buat kita gitu. Jadi istiqomah kita atas niat itu kan jadi ujian ya. Pada saat kita ngucap, ya, kita akan bantu. Itu nanti diuji. Itu diuji. Nah, ujinya tuh ujiannya seperti apa kan Allah alam, kita nggak tahu. Ujiannya pada saat kita membantu mungkin kita berat hatinya, atau kita ingin dilihat orang, naudzubillah min dzalik. Atau mungkin bahkan reaksi dari sana negatif begitu.
Itu kan uji. Jadi ya kita jalankan saja begitu. Ya insya Allah. Kalau ngikutin apa namanya pandangan manusia emang nggak pernah selesai ya Mas. Nggak pernah Beda selesai. karakter ya. Responnya kadang-kadang jadi berpengaruh cara kita bereaksi ya. Iya kan Tapi dalam perlu dijelaskan juga Mas, bagaimana supaya mungkin strategi kali ya, supaya responnya itu negatifnya bisa lebih minimal lah gitu Mas, Fatan mungkin yang perlu dijelaskan. Iya, jadi begini, pada saat kemudian kita sudah menjelaskan, tetapi dia tidak menemukan titik temu dalam perspektif reaksinya, nggak apa-apa, sudah serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang hadirkan hatinya. Kalau Allah yang mau balik-balikan hati kan begitu. Ya, sehingga pada saatnya nanti dia akan menemukan ujiannya juga yang bersangkutan. Bisa dipahami nggak? Jadi yang bereaksi negatif itu nanti akan menemukan ujiannya juga, dan kemudian dia akan paham bahwa dia salah. Kemudian dia mengkoreksi. Kalau dia baik, dia mengkoreksi dan menyampaikan permohonan maaf kan begitu. Nah, jadi bersabar saja, tasbir ya, bersabar saja sampai ada titik yang Allah tentukan. Bagaimana itu kemudian kelanjutannya begitu. Jadi lebih baik mendidik diri kita. Ini kan masalah mengedukasi diri kita ya, mengedukasi perilaku mental kita supaya kita siap. Nah, kalau kemudian ada pergeseran, ya karena kita udah siap, sudah kan memang niat kita untuk itu, dan kita kembalikan pada Allah. Dan ya tentu kita sampaikan, ya komunikasi tetap dibangun. Nah, sampai kemudian titik terbaik itu kemudian terjadi keseimbangan baru. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya. Saya jadi ingat kembali nih Mas Fatang, sekalian minta pencerahannya lagi. Kan kita diminta untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau levelnya nahi mungkar kan biasanya agak berat ya, karena kita kadang-kadang belum siap tuh dengan respon balik atas nahi mungkar kita. Tapi begitu amar ma'ruf saja ternyata masih belum juga seperti yang kita harapkan gitu. Baliknya tadi ya Mas Fatang ya. Jadi jangan sampai niat kita memang jadi bukan karena Allah sehingga responnya berpengaruh terhadap cara kita berbuat baik gitu ya Mas Fatan ya. Tapi mengemas terutama yang nahi mungkar nih Mas Fatan supaya punya dampaknya bagus itu seperti apa ya Mas, supaya tidak terkesan menyeramkan tapi juga memang message-nya mau kita sampaikan itu juga sampai gitu. Itu mungkin Mas pengen kita pahami juga. Gimana tadi? Kalau amar ma'ruf kan kayaknya mungkin semua orang bisa tuh Mas. Ya. Karena kan halus ya. Tapi mengemas nahi mungkar sehingga message-nya tetap nyampe, tapi orangnya juga nggak ngeblokir kita gitu. Gitu mana tuh Mas? Ya, jadi ini kembali kepada kemampuan berkomunikasi. Ya, kemampuan berkomunikasi. Nah, pada titik kapasitas komunikasi yang memang terbatas, kita juga harus mempertimbangkan ya sejauh mana kita bisa menghadirkan diskursus baru kepada pemikirannya. Kalau kemudian dalam diri kita lihat bahwa ada keterbatasan yang mungkin malah berdampak tidak baik, maka yang harus kita tempuh adalah mencari sahabatnya siapa yang kemudian kita dorong untuk menyampaikan komunikasi tersebut yang bersangkutan dengar. Ya, sehingga ikhtiar ini dimaksimalkan, disempurnakan ikhtiar. Karena ada batasan ikhtiar yang kita fahami pada kapasitas kita, namun demikian tidak berhenti supaya kita maksimalkan, sempurnakan. Maka kita cari siapa yang kira-kira sahabatnya yang bisa didengar oleh yang bersangkutan dan kemudian bisa menerima pil pahit yang disampaikan begitu. Nah, itu bagian dari proses perjuangannya begitu. Kalau Allah takdirkan ini bisa terbentuk, proses ini baik begitu, maka pahala yang multiple efeknya itu akan dia dapat. Gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjut nih Mas Fatan, ada anak muda lagi, Yogi namanya, angkatan 53. Dia mengambil benang merah di materi kali ini bahwa bermanfaat bagi orang lain itu bisa juga menjadi dengan cara jembatan kebaikan lewat pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, tetapi terkadang kita malah dimanfaatkan oleh orang. Nah, bagaimana nih solusi Islamnya katanya?
Dimanfaatkan oleh orang terkait dengan Jadi saat kita berbuat baik, ya, kan kadang berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita ya, atau sesuai dengan profesi kita. Tapi perbuatan baik kita ini justru malah dimanfaatkan oleh Islam, oleh orang gitu. Mungkin ya, istilahnya minta jantung dikasih, minta hati dikasih jantung kali gitu ya Mas ya. enggak, masing-masing terhukum dengan niatnya. Oh, oke. Iya, iya. Ya, terhukum dengan niatnya. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan, misalnya kita berbuat baik dan ini dimaksudkan oleh pihak ketiga misalnya. Iya. Pihak ketiga terhukum dengan niatnya, kita terhukum dengan niat kita. Kalau niat kita memang untuk kebaikan dan kemaslahatannya, maka kita akan dapat juga. Allah Maha Adil lah. Iya, iya, iya. Jangan putus asa dari rahmatullah. Artinya kita jangan kemudian suuzon ya, husnuzon saja. Nah, kemudian kalau yang kemudian yang dia niatnya berbeda, itu lain hal. Maka terhukum dia atas konsekuensi niat tersebut. Nah, mungkin nanti dia coba manfaatkan, apakah manfaat yang dia dapat atas niat yang berbeda tadi kemudian itu mendatangkan kebaikan, Allahu a'lam, kita nggak tahu juga. Bisa aja tidak mendapatkan kebaikan, bisa aja. Atau tidak ada keberkahan begitu. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Jadi ada baiknya pada saat kita sudah melangkah, ya sudah bismillah. Nah, kemudian yang lain berpikir, ya sudah masing-masing begitu. Allahu a'lam bishawab. Iya, iya. Baik, terima kasih Mas Fatan. Baik, saya pikir saya sudah sampaikan tadi seluruh pertanyaan. Insya Allah kita bisa mengambil hikmah ya dari seluruh pertanyaan itu. Tapi supaya jurinya adil, Mas Fatan, bolehkah saya meminta petunjuk pertanyaan mana yang kira-kira paling keren tadi untuk dijadikan sebagai juara? Jadi yang sebelum yang ini nih. Oh, Sagita kelihatannya ya, anak muda kita ini yang nanya tadi ya. Iya, Sagita Salsabila. Adik kita ya. Ya, adik kita. Baik, selamat ini buat adik kita ya, Sagita Salsabila. Anak muda nih Mas, kayaknya sudah harus mulai bergabung di HA IPB nanti, karena di sana ada banyak sumber kebaikan yang bisa kita lakukan ya Mas ya, untuk menjadi khairun nas anfa'ulinas tadi ya. Ya, jadi kita berusaha membuka ruang-ruang atau saluran-saluran kebaikan yang seyogianya hal ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh seluruh alumni IPB dan atau stakeholdernya. Nah, mudah-mudahan ini bisa berdampak pada saat ini menjadi sebuah peradaban yang kuat, maka ini punya dampak yang maksimal buat kehidupan berbangsa dan bernegara, insya Allah. Jadi harapan saya sih begitu. Ya, di sini juga ada ketum nih, ketum masih ada ketum. Ketum Ada tadi perjalanan ini sinyalnya susah karena mulai masuk ke remote area. Dan tentu sahabat-sahabat senior lain maupun sahabat-sahabat alumni lain ya, mudah-mudahan kita semua bisa saling mendorong untuk kebaikan. Fasabiqul khairat ya. Jadi berlomba-lomba ya, mudah-mudahan teman-teman semua tidak hanya untuk dirinya juga pada yang lain. Mari sama-sama kita dorong semua potensi kebaikan bisa maksimal di saluran, ini saluran lah, himpunan alumni salah satu saluran untuk menuju peradaban yang baik, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fatan. Selamat kepada Dinda Sagita Salsabila ya sebagai pemenang pada hari ini. Tadi sudah ada message untuk menghubungi panitia. Nah, saya nggak bisa menyimpulkan semua Mas Fatan, tapi yang sangat mengena di hati saya, mungkin bagi kawan-kawan semua, Bapak Ibu, Akang Teteh juga punya pesan tersendiri ya dari apa yang disampaikan sama Mas Fatan. Kalau saya pribadi, bahwa ternyata semua orang dihukumi oleh niatnya masing-masing, walaupun untuk perbuatan yang sama gitu ya, Mas Fatan ya. Jadi kita bisa melakukan A, di sana punya niat apa, kita punya niat apa, jadi punya hukuman masing-masing. Jadi nggak usah khawatir dengan respon, karena niat kita memang dari awalnya lihatnya adalah bagaimana Allah memandang, bukan manusia memandang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa tadi Takados, tali silaturahmi dosen dan pendidikan, silakan di-share lagi ini. Nah, ini ya. Nah, ini paketnya ya, ada paket 1, paket 2, paket 3. Nggak usah dipaksakan. Tadi kan ada yang berkemampuan dalam ilmu, ada yang berkemampuan dalam ini. Tapi kalau yang berkelebihan harta,
dan insya Allah nanti kebaikannya dapat bukan dari yang kita beri. Maka mari kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tadi saya sudah mulai, dan insya Allah nanti rekan-rekan yang lain silahkan menghubungi, ada Teh Unirina sama Teteh Yayu ya, di nomor yang tertera di di layar. Termasuk juga saya, Teh, tolong diingetin nanti, takutnya begitu pulang acara ini lupa. Demikian yang bisa kami sampaikan, Akang Teteh. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, selanjutnya nanti hari Minggu besok itu tanggal 26 Maret di jam yang sama akan ada kajian lagi dari guru kita Ustadz Henry Tanjung ya, statistik 26 apa 25 ya Ustadz ya? 26 ya. 26. Ini guru kita juga dari, berarti sama Mas Fatan sama ya? Saya ini ya. Sama. Beliau tapi sekolahnya di Pakistan lanjutnya. Ya. Oke, Ustadz Henry, siap ya besok Ustadz? Insya Allah saya juga akan ngikutin. Moderatornya adalah Kang Arsyad Al-Amin. Ya, sampai ketemu besok. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika. Baik, tetap berkontribusi bagi alma mater kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana, hatur nuhun.